Halo teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang studi kasus 3. Nah, jadi di studi kasus 3 ini kita akan belajar tentang aplikasi untuk PKPS. Jadi untuk soal pertama ini terdapat 7 tombol, yaitu tombol untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Ini untuk lift. Lalu yang 2 tombol lagi, yaitu tombol naik dan tombol turun secara manual. Jadi cara kerjanya tuh liftnya bakal jalan ke tombol yang udah dipencet sama kita. Aku jelasin program rangkaian kontrolnya dulu. Jadi di sini kita menggunakan T itu 220 volt, lalu ada netral 0 volt, lalu di sini ada 7 tombol, 1, L2, L3, L4, L5. Nah itu, kita hubungkan ke kontaktor. Jadi di sini sebagai relay dari tombolnya. Lalu untuk yang programnya naik dulu. Jadi misalnya kita di lantai 1 mau naik ke lantai 2, nah programnya seperti ini. K2 itu lantai 2, tombol untuk lantai 2. Lalu L1 itu ini limit pada lift. Jadi per lantai itu ada limit shiftnya. LS1 ini untuk lantai 1, LS2 lantai 2, LS3 lantai 3, LS4 lantai 4, dan LS5 lantai 5. Nah, untuk rangkaian kontrolnya seperti ini. LS itu 330 volt. Nah, kita sambungkan ke kontaktor yang 3. Ini untuk turun, dan ini untuk naik. Nah, perbedaannya di sini itu sambungannya. Jadi untuk membalik ke dalam motor itu 2 dari 3 kabel dibedakan. Jadi kayak ditukar. Lalu motor ini relaynya kita sambungkan ke 270 volt dan metal. Ini. Lalu kita lanjutkan untuk program lain. Nah, misal kita mau naik ke lantai 2. Lantai 2 kita tekan tombolnya lantai 2, lalu satunya kan posisi dia kan di lantai 1. Nah, jadi satunya nyala. Terus dia ngaktifin K8. Nah, K8 ini kontak K8 ini nanti digunakan untuk menggerakkan motornya. Lalu kita latching. Sini berfungsi sebagai penguncinya. LS2 di NC ini sebagai pembatasnya. Jadi kalau dia sudah menyentuh LS2, dia akan berhenti. Jadi nanti berhentinya di lantai 2. Lalu kalau kita ingin naik ke lantai 3, bisa aja kita lagi berada di lantai 1 atau lantai 2. Jadi LS1 atau LS2-nya itu nyala. Terus misal kita ada di lantai 1, nah L1-nya nyala. Terus misal kita ada di lantai 2, LS2-nya yang nyala. Lalu dia akan mengaktifkan K10. Kontak K10 ini digunakan untuk naiknya motor. LS3 ini di NC, ini digunakan untuk membatasi gerakan dari motor. Kalau misal motornya udah menyentuh LS3 atau sudah sampai di lantai 3, maka LS3 ini akan memutus, jadi motornya akan berhenti.
Lalu kita latching, kita kunci K10, lalu misal kita ingin ke lantai 4. Nah, lantai 4 bisa aja kita di lantai 1, lantai 2, atau lantai 3. Ya, jadi kita menggunakan sistem OR. Nah, ketika ini tombol lantai 4-nya kita tekan, nah, kita misal ada di lantai 1, nah, satunya nyala, atau misal di lantai 2, LS2-nya nyala, misal di lantai 3, LS3-nya nyala. Lalu ini akan menggerakkan kontaktor 11. 11 ini digunakan untuk naiknya motor, kontak naik motor. Nah, kita rancing. Lalu setelah sampai di lantai 4, LS4-nya akan nyala dan dia akan memutus gerakan motor sehingga motornya akan berhenti. Lalu ini untuk naik, dia sama, rangkaiannya sama, tapi beda dari samaannya karena lembarnya kurang, jadi kita di sampingnya. Bisa kita ingin naik ke lantai 5. Nah, di lantai 5 ini bisa aja kita kan di lantai 1, 2, 3, atau 4. Nah, kita kasih OR. Jadi misal kita tekan lantai 5, terus kita lagi di lantai 1. Nah, satunya akan nyala, atau di lantai 2 LS-nya nyala, lantai 3 LS3-nya akan nyala, dan di lantai 4 LS4-nya juga akan nyala. Lalu dia akan menyalakan kontaktor K12. K12 ini untuk motor naik ke lantai 5. Jangan lupa dikunci, ini sebagai pengunci, supaya gerakannya tuh tetap jalan gitu, walaupun tombolnya nggak ditekan terus gitu ya. LS5-nya ini kita pakai NC ya, untuk membatasi gerakan motor. Jadi kalau udah sampai di lantai 5, maka motornya akan berhenti. Lalu kita lanjutkan untuk yang turun. Ini untuk yang turun. Dan terus misalnya kita mau turun ke lantai 1, berarti kan kita bisa aja di lantai 2, lantai 3, lantai 4, atau lantai 5. Nah, jadi kita pakai OR. Misalnya kita tekan lantai 1, nah, terus kita akan cek yang nyala tuh LS2, LS3, LS4, atau LS5. Nah, ini salah satunya akan nyala, lalu akan menggunakan kontak K13. K13 ini untuk turunnya motor, untuk gerakan turun motor. Nah, ini jangan lupa digaji supaya gerakannya tetap gerak walaupun tombolnya nggak ditekan. Lalu misal kita akan turun ke lantai 2. Berarti bisa aja kita di lantai 5, lantai 4, atau lantai 3. Nah, jadi misal kita tekan tombol lantai 2, nah, kita akan ngecek kita di lantai berapa. Nah, nanti salah satu LS ini akan nyala dan dia akan menggunakan kontak K14. K14 ini digunakan untuk motor turun. Jangan lupa dikasih NC LS2 untuk membatasi gerakan motor. Jadi kalau udah sampai di lantai 2 atau menyentuh LS2, dia akan berhenti. Jangan lupa di-latching sebagai pengunci gerakan motornya. Lalu misal kita mau turun ke lantai 3. Lantai 3 berarti bisa aja kita di lantai 5 atau lantai 4. Nah, semisal kita tekan tombol lantai 3, terus nanti kita akan salah satu ini akan nyala. Nah, bisa dari lantai 5 atau lantai 4. Nah, terus ini akan menghidupkan kontak K15. Nah, K15 ini untuk turunnya motor ke lantai 3. Jangan lupa di latching sebagai pengunci gerakan motornya. Lalu di NC LS3. Nah, ini untuk membatasi gerakan motornya. Jadi kalau dia udah sampai di lantai 3 dan menyentuh LS3, maka motornya akan berhenti. Lalu ketika kita akan turun ke lantai 4, berarti posisi kita ada di lantai 5. Nah, ketika kita tekan tombol lantai 4,
dan kita ada di lantai 5, nah, maka dia akan menghidupkan kontak K16. K16 ini untuk gerakan motornya turun ke lantai 4. Nah, jangan lupa di matching untuk gerakan motornya. Lalu pembatasnya ini kita kasih NCLS4. Nah, gunakan untuk membatasi, jadi kalau sudah sampai di lantai 4, maka motornya akan berhenti. Ini kontak-kontak untuk naik dan kontak-kontak untuk turun tadi, kita masukkan ke kontak lagi. Karena eh, di rangkaian motornya itu hanya ada 2 relay, jadi delay untuk naik dan delay untuk turun. Nah, maka dari itu kontak-kontak yang banyak tadi, yang ke-8, ke-10, nah, itu kita masukkan ke kontak lagi. Jadi kontaknya yang ini yang kita masukkan ke rangkaian motornya. Jadi kan K8, K10, K11, K12 itu digunakan untuk naik. Nah, jadi kita pakai fungsi OR. Jadi kalau salah satunya nyala, misal K8 nyala, nanti dia akan naik. K10 nyala, dia akan naik juga gitu. Lalu di sini ada K6. K6 ini untuk naik secara manual. Nah, eh, kalau K6-nya kita tekan, nah dia akan naik secara manual. Jadi nggak tahu yang membatasi gerakan dia itu LS5. Jadi kalau dia udah sampai di lantai 5, dia udah nggak bisa naik lagi. Dia cuma bisa naik sampai lantai 5 aja. Lalu untuk turun, turunnya ada K13, K14, K15, dan K16. Yang tadi digunakan untuk turun ini, turun ke lantai 4, lantai 3, 2, 1 gitu. Terus ini ada K7, K7 ini untuk turun manual. Lalu ketika K7 ini kita tekan, nah dia akan turun secara manual. Lalu yang membatasi dia itu LS1. Jadi kalau sudah menyentuh LS1, maka motornya akan berhenti dan nggak bisa turun lagi karena udah sampai di LS1. Seperti itu. Lalu, ini nggak bisa aku simulasi karena laptopku nggak support. Untuk soal yang kedua, studi kasus 2. Nah, jadi di sini eh, kita menggunakan gate system 1 dengan 2 buah tombol, yaitu tombol geser kanan dan tombol geser kiri. Jadi ketika tombol geser kanan ditekan, kemudian dilepas, maka pintu gerbang atau gate dari motornya itu akan bergeser ke kanan dan berhenti secara otomatis ketika telah menyentuh limit switch kanan, limit switch dari motor kanan. Ketika tombol geser kiri ditekan kemudian dilepas, maka dia gate-nya akan bergeser ke kiri dan berhenti secara otomatis ketika dia udah menyentuh limit switch kiri. Nah, jadi untuk rangkaian kontrolnya, rangkaian kontrol dan dayanya seperti ini. Lalu di sini aku akan jelasin yang ini, yang T ini 220 volt dan N ini 0 volt. Terus di sini ada tombol kanan. Nah, ini nanti untuk menggerakkan gate-nya ke kanan. Kita hubungkan ke kontak K1. Ini supaya mempermudah kita dalam memprogram. Jadi setiap tombol kita kasih ke kontak dulu, baru kontaknya ini yang kita gunakan buat program selanjutnya. Lalu di kiri, tombol kiri untuk gerak ke kiri gate-nya, kita sambungkan ke kontak K2. Lalu K1
ketika K1 aktif, dia akan mengaktifkan kontak K3. Nah, K3 yang dilatching, kan tadi ditekan terus dilepas. Nah, ketika dilepas itu, dia akan mengunci. Jadi, motornya tetap jalan. Nggak berhenti gitu. Terus, ini K2 untuk bergerak ke kiri. Bergerak ke kirinya itu kan berarti dia berada di posisi kanan. Posisi kanan dia jadi limit switch kanan atau limit switch 2 di sini. Jadi ketika tombol kiri ditekan dan dia ada di posisi limit switch kanan atau limit switch 2, jadi dia akan mengaktifkan kontak keempat. Nah, kita launching untuk penguncinya karena tombol ditekan terus dilepas. Ini di sini ada LS1. Nah, ini untuk membatasi gerakannya. Jadi kalau dia bergerak ke kiri dan udah menyentuh LS1, maka motornya akan berhenti. Dan di sini LS2 ini, jadi ketika dia bergerak ke kanan dan menyentuh LS2, maka dia akan berhenti. Kalau untuk rangkaiannya seperti ini. Ini kita menggunakan gate system 1, itu ada di EKTS, langsung seperti ini. Agak sama, kita pakai RST. RST ini sumber untuk motor, kita menggunakan 330 volt. Lalu kita menggunakan relay, 2 relay, triple relay. Jadi kita sambungkan ke motor. Jadi di sini ada yang dibalik untuk membalik gerakan motornya. Salah satunya ini ada di balik. Gitu. Jadi nggak urut RST gitu, enggak. 2 dari 3 kabel dibalik. Lalu di sini ada limit switch satu ini untuk kiri, limit switch kiri yang kita sambungkan ke T dan N. Lalu untuk limit switch yang kanan ini kita menggunakan LS2. Ini menggunakan LS2. Jadi cara kerjanya nanti ketika tombol kanan ditekan maka dia akan bergerak ke kanan dan tombol kiri ditekan maka dia akan bergerak ke kiri. Nah, ketika tombol kanan ditekan dia bergerak ke kanan. Ketika dia udah menyentuh LS2, maka dia akan berhenti dan LS2-nya akan nyala. Terus kita tekan tombol kiri, nah dia akan bergerak ke kiri. Nah, setelah menyentuh LS1, maka dia akan diputus. Nah, satunya akan memutus gerakan motor sehingga dia akan berhenti. Seperti itu. Lalu untuk soal yang ketiga, ini kita menggunakan gate system 2 pada KTS langsung. Jadi ada sebuah tombol, yaitu tombol buka. Ketika tombol buka ditekan kemudian dilepas, maka pintu gerbang atau gate akan terbuka hingga maksimum dan berhenti selama 5 detik. Setelah itu menutup kembali. Nah, jadi rangkaian seperti ini. Kita menggunakan T dan M, nah ini 210 volt dan netral. Nah, lalu untuk tombolnya hanya ada satu tombol, yaitu tombol buka. Nah, kita sambungkan ke kontak K1 untuk memudahkan kita. Nah, lalu K1 ini dia akan mengaktifkan kontak K2. K2 ini digunakan untuk mengaktifkan motornya sehingga dia bergerak naik atau buka gate. Nah, terus di sini kita latching karena tombolnya nggak terus-terusan ditekan. Jadi ketika ditekan lalu dilepas. Nah, dia akan mengunci gerakan dari motornya.
Lalu yang membatasi dia atau ketika dia udah menyentuh LS2, dia akan berhenti. Lalu LS2 ini akan menyalakan timer. Jadi kalau udah terbuka dan menyentuh LS2, maka dia akan melakukan timer selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik, ini T1, T0, dia akan mengaktifkan K3. K3 ini untuk menutup gate-nya lagi. Nah, untuk gerbangnya lagi, sehingga dia akan kembali ke posisi semua. Tanpa di raging, nah di sini untuk gerakan K3-nya supaya nggak berhenti di jalan. Jadi tetap jalan sampai dia menyentuh L1. Yang membatasi gerakan dia itu L1. Ketika udah menyentuh L1, baru motornya berhenti. Lalu ini rangkaian LSD sama kita sambungkan ke relay-relay di sini. Nah, ini K2 ini untuk gerak naiknya, dan K3 ini untuk gerak turunnya. Kedua dan ketiga, lalu di sini ada limit shift 1. Limit shift 1 ini di posisi minimal. Jadi dia posisi tertutup. Dan ini keduanya ini ketika dia udah posisi terbuka. Tuh. Cara simulasinya seperti ini. Nah, ketika kita tekan tombol buka, ini posisi awalnya musiknya nyala ya, karena dia di posisi minimal atau tertutup. Jika kita tekan tombol buka, nah dia akan terbuka. Nah, ketika menyentuh LS2, maka T1-nya akan nyala selama 5 detik. Dan setelah 5 detik, dia akan turun kembali. Nah, seperti itu. Kita ulangi. Dia akan nyala 5 detik, lalu dia akan turun lagi. Seperti itu. Lalu untuk studi kasus yang keempat, ini untuk pengujian sistem pintu gerbang. Jadi pintu gerbang ini harus berjalan bolak-balik secara terus-menerus hingga tidak dapat berjalan lagi karena ada bagian yang rusak. Jadi uh, posisi awalnya itu langsung gerak terus kanan kiri sampai posisinya dia rusak gitu. Kita menggunakan sistem gate system 1 pada EKTS. Jadi gerakannya kan posisi awal itu dia ada di sini, limit shift 1. Jadi limit shift 1 nyala, dia akan mengaktifkan kontak K1. Nah, kontak K1 ini digunakan untuk berjalan ke kanan. Nah, kita latching untuk gerakannya berjalan ke kanan sampai menyentuh LS2. Ketika LS2 nyala, nah dia akan berhenti, motornya akan berhenti, dan dia akan bergerak ke kiri. Nah, kan syaratnya tuh harus bergerak ke kanan dulu baru ke kiri. Jadi ketika K1-nya nyala, lalu dia udah menyentuh LS2 atau dia posisi kanan, itu dia akan mengaktifkan kontak K2. K2 ini digunakan untuk bergerak ke kiri lagi. Dan jangan lupa di latching. Ini untuk gerakan motornya supaya nggak berhenti di tengah jalan atau nggak terbakar. Lalu yang membatasi dia itu RS1. Jadi ketika udah menyentuh RS1, dia akan berbalik lagi ke RS2 gitu, seperti itu. Lalu RST, rangkaian RST sama sampai ke kontak K1 dan K2. Di sini relaynya kita ya K1 ini untuk gerak ke kanan dan K2 untuk gerak ke kiri. Lalu kita menggunakan L1, L1-nya ini kita sambungkan ke netral dan T atau 220 volt di relaynya. Dari sini juga sama LS2-nya. Lalu ketika kita jalankan, nah dia akan bergerak ke kanan, setelah untuk S2 dia akan bergerak ke kiri. S1 ke kanan, S2 ke kiri, dan begitu seterusnya sampai motornya ada kendala. Jadi gerakannya ini
tidak bisa berhenti karena nggak ada tombol stopnya atau nggak ada yang bikin dia stop. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.